Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat udah maghrib ya Mitra ya, ternyata ya udah gelap, berarti selamat malam. Selamat malam Mitra, selamat menjalankan ibadah maghrib bagi yang menjalankan. Udah di jam segini berarti kita kehadiran tamu ya Mitra ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Apa kabar nih? Seperti biasa ya, pertanyaan basa-basi. Alhamdulillah baik. Tapi tetap harus ditanyain Iya ya, dong. kan menjalin silaturahmi salah satu ya Ustadz ya. Biar kita saling tahu Betul, keadaannya. betul. Alhamdulillah baik, Neng Nila juga baik, Bang Jerry juga baik, semua di sini baik. Semoga mitra juga baik yang lagi dengerin kita semua ya. Iya. Hari ini udah ada Pak Ustadz, berarti udah waktunya kita kajian ya mitra. Saatnya kita mengaji gitu. Kira-kira materinya apa nih Ustadz untuk hari ini? Ini menceritakan tentang Sayyidina Utsman ibni Affan membeli sumur. Masuk ke pembahasan sih tentang sedekah. Jadi judulnya itu kecerdikan Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur. Oke. Intinya tentang sedekah, nantinya kita akan ngomongin tentang sedekah yang menarik nih ya. Simpel tapi sangat bermakna ya itu justru ya Pak Ustadz ya. Oke, mungkin langsung dimulai aja Ustadz, silahkan untuk materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Mitra El Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya juga cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di studio ada Neng Dela dan Bang Jerry. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya juga cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mitra Gangga hari ini judulnya yaitu kecerdikan Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur. Di Madinah tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi, dari masjidnya Rasulullah SAW. Ada sebuah properti sebidang tanah dengan sumur yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Sumur itu dikenal dengan nama sumur Ruma, atau biasa kita kenal dengan The Well of Ruma, karena dimiliki seorang Yahudi yang bernama Ruma. Sang Yahudi menjual air kepada penduduk Madinah, dan setiap hari orang antri untuk membeli airnya. Di waktu-waktu tertentu, sang Yahudi menaikkan seenaknya, yaitu harga airnya, dan rakyat Madinah pun terpaksa harus tetap membelinya. Karena hanya sumur inilah yang tidak pernah kering. Melihat kenyataan ini, Rasulullah SAW bersabda dan berkata, kalau ada yang bisa membeli sumur ini, balasannya adalah surga, kata Rasulullah SAW. Seorang sahabat, yaitu sahabat Nabi bernama Sayyidina Utsman bin Affan, mendekati sang Yahudi. Sayyidina Utsman menawarkan untuk membeli sumurnya. Tentu saja rumah sang Yahudi menolak. Ini adalah bisnisnya, dan ia mendapat banyak uang dari bisnisnya itu. Tetapi Utsman bukan hanya pembisnis sukses yang kaya raya, tetapi juga ia negosiator ulung. Ia bilang kepada rumah, aku akan membeli setengah dari sumurmu dengan harga yang pantas. Jadi kita bergantian menjual air. Hari ini kamu, besok saya. Melalui negosiasi yang sangat ketat, akhirnya sang Yahudi mau menjual sumurnya senilai 1 juta dirham dan membeli hak pemasaran 50% kepada Utsman bin Affan. Apa yang terjadi setelahnya membuat sang Yahudi merasa keki.
Ternyata Sayyidina Utsman menggratiskan air tersebut kepada semua penduduk Madinah. Penduduk pun mengambil air sepuas-puasnya, sehingga esoknya mereka tidak perlu lagi membeli air dari rumah sang Yahudi. Merasa kalah, sang Yahudi akhirnya menyerah. Ia meminta kepada Sayyidina Utsman untuk membeli semua kepemilikan sumur dan tanahnya. Tentu saja Utsman harus membayar lagi seharga yang telah disepakati sebelumnya. Hari ini sumur tersebut dikenal dengan nama Sumur Utsman atau The Well of Utsman. Tanah luas sekitar sumur tersebut menjadi sebuah kebun kurma yang diberi air dari sumur tersebut. Kebun kurma tersebut dikelola oleh Badan Wakaf Pemerintah Saudi sampai hari ini. Kurmanya diekspor ke berbagai negara di dunia. Hasilnya diberikan untuk yatim piatu dan pendidikan. Sebagian dikembangkan menjadi hotel dan proyek-proyek lainnya. Sebagian lagi dimasukkan kembali kepada sebuah rekening tertua di dunia atas nama Utsman bin Affan. Hasil kelolaan kebun kurma dan grupnya yang saat ini menghasilkan 50 juta rial per tahun atau setara 200 miliar per tahun. Sang Yahudi tidak akan pernah menang. Kenapa? Karena visinya terlalu dangkal. Ia hanya hidup untuk masa kini. Masa ia ada di dunia. Sedangkan visi dari Utsman bin Affan adalah jauh ke depan. Ia berkorban untuk menolong manusia lain yang membutuhkan, dan ia menatap sebuah visi besar yang bernama shadaqatun jariyah, sedekah yang berkelanjutan. Ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika kita wafat semua amal ibadah kita terputus. Semua amal ibadah kita terputus kecuali 3. Shadaqatun jariyah, ilmin yuntafa'u bih, al-waladun salih yad'ulah. Jadi semua terputus kecuali 3 ini. Pertama shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Maka Sayyidina Utsman benar dalam cerita tersebut, pemikirannya luar biasa, panjang ke depan, tidak dangkal, tidak hanya berpikir bagaimana bahagia dan senang di dunia. Ini adalah sebuah contoh untuk kita. Di mana saja, kapan saja ada kesempatan untuk sedekah, bahkan sedekah itu terus mengalir sampai dunia ini berakhir kalau bisa. Ataupun kita mati, kita meninggal, sedekah itu terus mengalir. Salah satunya apa? Misalkan ada masjid, ya hantarkan saja baik uang ataupun bentuk material, maaf. Kita antarkan saja sehingga apa yang kita kasih bergabung dengan pembangunan tersebut. Maka selagi masjid itu ada, insya Allah sedekah jariyah, sedekah yang berkelanjutan atau pahalanya terus mengalir sampai kapanpun, terlebih lagi selagi bangunan itu masih ada. Yang kedua, sedekah jariyah kepada penuntut ilmu. Misalkan di sekeliling atau dekat rumah kita ada majelis taklim, ya kita kasihlah. Misalkan mereka lagi belajar Al-Quran, kita kasih Al-Quran. Ataupun mereka butuhnya buku tajwid, kita kasih buku tajwid. Ataupun bahasanya ada lekar lah, kalau orang-orang kampung tuh sebutnya lekar, meja buat belajar gitu ya. Nah, boleh itu. Jadi itu lebih cakep itu, Neng Dela. Jadi walaupun lekarnya udah rusak, tapi ilmunya kan nyatu tuh. Jadi anak itu masih ada terus ngalir untuk yang memberikan sedekah jariyah tersebut. Apalagi ilmu itu terus bersambung. Misalkan kita ngajarin adik kita ngajarin itu ntar misalkan gitu anaknya ngajarin anaknya terus. Jadi inilah yang disebut sedekah jariyah yang terus mengalir sampai kapanpun. Jadi intinya pertama kita ambil kesempatan untuk mencari pahala kebaikan yang terus mengalir. Yang kedua, kita berpikirnya jangan sampai besok, tapi sampai akhirat kita terus diberikan kemudahan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Oke, terima kasih Ustaz.
tentang sedekah jariyah ya Pak Ustadz ya, dimana itu kita bersedekah menabung untuk nanti kita di akhirat kita ya Pak Ustadz ya, betul ya? Betul. Betul sekali. Neng Dela mau tanya deh ya nih, kalau misalnya nih ada orang nih Pak Ustadz pengen banget gitu ya rasanya ikutan gitu kan, misalnya kayak tadi nih contohnya kayak ada pembangunan masjid gitu atau apa gitu kan, tapi ini orang ternyata emang bener-bener mungkin ya nggak punya apa-apa gitu, nggak bisa ada yang dia sumbangin baik itu materi atau material gitu, uang ataupun bahan-bahan gitu. Boleh nggak sih kita nyumbang kayak tenaga yang kita punya gitu untuk kayak mungkin bantuin atau apa gitu, itu termasuk juga atau enggak sih kalau kayak gitu? Betul sekali, betul sekali, boleh banget. Jadi kalau bahasa simpelnya begini Neng Dela, misalkan di sekitaran rumah kita ada acara nih, ada masjid lah, ada masjid besok mau ada acara, kita nggak bisa tuh bagi duit, nggak bisa ngasih makanan, nggak bisa ya. Tapi kita nawarin, boleh nggak saya gabung apa bantuin masak, kan tenaga nih. Misalkan yang nawarin perempuan, oh boleh. Nah udah ikhlasin niatin ibadah, ya Allah jadikan ini pahala yang terus mengalir. Karena acara itu kan nanti kan dibacakan doa tuh. Nah, doa itu kebagian juga sama kita. Terus apalagi dalam doa itu, dalam acara tersebut itu ada ilmu. Ilmu itu orang paham, maka kita juga dapat. Maksudnya apa? Adanya acara tersebut karena adanya kita yang bantu. Terus contohnya lagi, misalkan ada seorang lelaki, dia mau bagi duit kagak gablek, ya enggak, mau bagi makanan kagak punya pisang gitu ya. Kalau bahasa Bang Jerry, boro-boro gue ngasih makanan basic 10, rokok aja sebatang gue minta kan gitu ya. Awal saya perumpamaan gitu, tapi dia punya tenaga. Dia datang, boleh nggak saya nawarin? Misalkan saya gelarin karpet, saya misalkan masang panggung dan lain sebagainya. Karena laki ini beda. Oh boleh. Ini yang dianjurkan oleh agama, jangan pernah menyerah walaupun kita nggak punya apa-apa. Bahasa dalam sedekah itu walaupun sebiji zarah. Kita kenal sekarang sebiji sawi, tapi lebih kecil dari biji sawi. Kita ikhlas, maka itu sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatannya adalah ibadah itu bukan banyak ataupun sedikitnya, tapi ikhlasnya. Contoh, Neng Dela ada ngeliat orang gajinya 100 juta. Nah, dia itu nyumbang ke masjid itu 1 juta. Ya. Terus misalkan maaf, Neng Dela juga ngeliat ada orang yang nggak punya gaji, tapi dia berani ngasih 100.000. Kira-kira pertanyaannya, gedean yang mana ini? Kalau misalnya dilihat dari duitnya kan yang pasti gedean yang Betul. 1 juta, tapi kalau dilihat dari kepemilikan hartanya gitu ya, kayaknya gedean yang 100 ya, karena kan dia Betul. emang nggak punya apa-apa, tapi dia berani untuk ngasih kayak oke nih semuanya gue punya segini gue kasih segini, Nah, gitu ya. itu. Jadi sedekah itu di mata Islam itu bukan dilihat besarnya jumlahnya, ataupun besar uangnya, ataupun besar pemberiannya, bukan, tapi pengorbanannya. Tadi bener banget nih dalam ngomong, orang gaji 100 juta ngasih 1 juta kecil banget. Iyalah, gaji 100 juta katakan, terus dikasihnya 1 juta, jauh banget. Jangankan yang yang 100 juta, yang 10 juta dia ngasih 100.000, itu kecil banget gitu kan ya. Nah ini yang gak punya gaji, mungkin ada kawan kita, saudara kita yang ngojek, tiba-tiba dekat rumahnya ada acara, misalkan maulid lah, Isra Mi'raj lah apa, dia bagi tuh berani, nih saya punya rezeki, diamplopin mungkin gitu ya. Tapi panitia tahu sih, ini orang kan kita tahu, latar belakangnya dia ngojek doang gitu ya. Yang mana ngojek sekarang ribet nyari pelanggan karena kebanyakan kurirnya, kebanyakan orangnya. Ternyata luar biasa. Yang ini yang dilihat adalah ternyata pengorbanan. Sedekah itu pengorbanan. Misalkan kita nggak punya uang, sedekah tadi kita tenaga. Selain tenaga apa sih? Pemikiran. Misalkan yang dia ternyata kreatif orangnya, boleh nggak panggung ini, tapi saya nggak bisa bantu uang, nggak bisa bantu beli perabotannya, boleh nggak saya yang dekor. Nah itu kan pemikiran dong. Misalkan dibikin ukiran apa, beli styrofoam, atau bahasa kita yang kampung itu kardus lah gitu ya, sih namanya, busa lah gitu ya, kita bikin terus kita warnain dan lain sebagainya, ternyata indah loh. Ini panggung hidup kayaknya. Nah ini pemikiran namanya. Jadi ada pemikiran, ada tenaga. Misalkan pemikiran doang, ini boleh kayak gini gitu, dia mandorin lah.
tapi ada yang ngerjain terus jadinya bagus. Ini namanya sodakoh pemikiran. Jadi sodakoh itu banyak macamnya. Minimal banget sodakoh itu senyum. Jadi nggak punya tenaga gitu ya, katakan lemes banget saya, pemikiran lagi bontok gitu kan ya, duit lagi ribet dia kan gitu ya, makanan saya ngasih boro-boro, saya ajak lantih kayak gitu. Saya cuma punya senyum. Senyum itu adalah sodakoh. Sodakoh itu adalah ibadah. Maka jangan ribet, kita nggak punya apa-apa, bagaimana mau sodakoh? Jangan pernah begitu. Ya udah, kita ambil yang apa namanya, kita bisa tenaga, sodakoh dengan tenaga. Dengan pemikiran, kita pemikiran. Nggak punya itu semua, kita punya senyum. Senyum aja, daripada orang lagi minta bantuan apa, kita cemberut aja ngasih kagak, ngedumel aja, marah dan lain sebagainya. Itu yang nggak boleh. Berarti jangan terpaku kalau misalnya kita ngomongin sodako, jangan terpaku sama uang ataupun materi yang bisa kita kasih ya Pak Betul, Ustadz ya. jangan terpaku seperti itu. Kasihlah yang emang kita bisa gitu, sesimpel senyum ternyata itu bisa jadi sedekah juga yang merupakan ibadah juga gitu ya. Betul ya. Pertanyaan lagi nih ya, satu jadi dua deh nih. Boleh. Pertanyaan. Tadi kita Pak Ustadz juga sempat nyinggung kayak niatkan itu untuk Allah gitu kan. Nah, sebenarnya kita tuh boleh nggak sih kayak tanda kutip ya Pak Ustadz ya, mengharapkan imbalan pahala gitu kalau kita melakukan sesuatu, kayak gue mau lakuin biar dapat pahala gitu ya, misalnya kayak gitu tuh. Terus yang kedua nih, ngomongin sedekah jariah ya, misalnya ini Neng Dela nggak tahu sama sekali ya, makanya Neng Dela nanya gitu kan. Misalnya nih kita kayak oke lah ini ada orang baru nih di kantor gitu kan, kayaknya dia perlu kita ajarin biar dia paham gitu kan sama kerjaannya, dan itu disuruh juga gitu mungkin ya, kita ajarin lah tuh, dan dia bisa dari yang apa yang kita ajarin, bukan sombong juga gitu, karena kan mungkin ya emang kita yang disuruh gitu. Dia bisa, dia dapat gaji dia dipakai untuk hal-hal kebaikan gitu. Apakah itu termasuk juga nanti pahalanya nyampe ke kita atau gimana? Sama aja. Yang penting pertama yang saya jawab adalah misalkan kita di kantor lah ya nilainya. Yeah. Ada anak baru kita ajarin. Kita bilang ya Allah saya beribadah. Tapi saya punya harapan. Ya punya harapan, maksudnya gini, mudah-mudahan saya ngajarin dia nih, dia baik sama saya nih. Itulah simpelnya manusiawi ya. Ataupun bahasa punya pikiran ntar, jangan yang kayak udah-udah gitu contohnya. Ini boleh, ini ikhlas. Kalau yang ada orang pernah kita dengar, orang kalau udah ngasih jangan diingat-ingat, itu mukhlas. Beda, ini tinggian lagi mukhlas. Jadi mukhlas itu maaf, 1000 maaf. Perumpamannya kayak kita buang hajat. Buang hajat mana ada orang yang dicari-cari lagi. Ya dicek gitu ya, nggak ada. Itu namanya mukhlas. Tapi namanya ikhlas, kita melakukan sesuatu tapi ada harapan. Itu ikhlas. Jadi contohnya aja simpel, kita punya emak. Mak, ini punya rezeki nih gitu ya. Kita kasih, kita punya harapan, ya Allah, mudah-mudahan emak tambah sayang sama saya. Ini ikhlas, boleh, sangat boleh. Makanya kalau yang selondong boy gitu, maksudnya kita kasih udah enggak usah ingat-ingat gitu. Itu mukhlas. Itu tingkatannya tinggi banget itu ya. Kita lagi belajar ikhlas, belum mukhlas. Jadi apa yang kita ajarkan, misalkan ada anak baru, kita ajarin dia apa inilah itulah. Itu Neng Dela kalau ilmunya digunakan kebaikan, Neng Dela dapat kebaikan. Tapi maaf, kan kita ngajarin tujuannya kebaikan ya. Terus digunakan keburukan. Itu Neng Dela nggak dapat keburukannya. Itu tergantung dia. Jadi bahasa simpel gini, dia punya pisau, kita punya pisau nih, kita iris ayam pantas, iris tempe, bawang dan lain sebagainya pantas. Tapi kalau ada kambing orang kita gorok lehernya terus tinggalin, berarti salah. Nah jadi ilmu itu bagaikan pisau yang kita pegang, tergantung kita gunain. Kata orang begini, itu orang nyelakain orang pakai ayat Quran, iya tergantung gunainnya apa. Jadi bahasa simpel gini, pisau itu nggak ada bahasanya buruk dan tidak buruk gitu ya. Jadi yang buruk dan tidak buruk itu adalah makhluk apa manusianya. Jadi bagaikan pena. Ini kan karena lagi pilkada nih. Sebenarnya ada orang peribahasanya lagi berebut kursi ini adalah. Terus kalau kata saya lagi berebut pulpen. Pulpen itu kan misalkan dicatat dikasih ini adalah. Ini dia nolong orang mulu. Ayo silakan. Ini saya tanda tanganin. Sehingga orang tertolong. Terus Neng Dela misalkan ada satu posisi tanda tangan tapi mencelakakan orang lain. Berarti siapa yang megang pulpen, pulpen itu tergantung siapa yang megang. Bisa memberikan kebaikan, dampak kebaikan,
bisa memberikan dampak yang negatif. Jadi pertama ketika kita berbuat ikhlas itu harus ada harapan malah. Ya. Syukur-syukur kita kalau udah sodakoh, udah membantu orang, udah ibadah lah gitu ya. Udah kayak kita udah keluar aja, nggak usah diingat-ingat gitu. Syukur-syukur seperti itu berarti udah mukhlas, udah tinggi lah gitu ya. Terus kalau kita memberikan ilmu, memberikan arahan, memberikan pemahaman, maka kita juga dapat pahalanya. Kecuali dia melakukan keburukan, itu nggak bakal kita dapat. Karena yang penting ada tekanan begini, ini gua ajarin begini ya, jangan salah gunain. Yang penting itu ada tekanan itu. Berarti masing-masing niatnya ya. Karena orang pertama niatnya baik nih, tapi ternyata orang kedua kita kan nggak bisa ngatur niat orang juga gitu. Setuju. Ya Pak Ustadz ya. Setuju. Jadi itu tergantung dia juga gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi, tapi selagi kita ngajarin kita ada tekanan lingkungan yang baik ya. Gua udah ngajarin lu, udah ngasih tau lu, jangan sampai salah digunain. Udah gitu aja. Berarti yang pertama tadi emang kita kalau berharap juga nggak apa-apa ya gitu atas apa yang kita lakukan. Setuju. Terutama juga manusia. Contoh gitu mak ya. kita dah, mak kita emang sekolahin kita ngapain sih? Ya, berharap kita jadi pintar, kita Nah, sukses. berarti gitu mak ya. kita ikhlas. Tapi kalau misalnya kayak gini nih contohnya, mak kita kan ini semboyan orang tua ya, bukan mak kita doang. Iya. Semua orang tua. Gua mah nggak ngarepin Iya. dibagi anak, yang penting lu kesini. Itu berarti orang tua kita udah mukhlas. Karena dia kangen. Tapi kalau misalkan lu kesini bawa kue, itu boleh orang tua. Iya benar. Di letterin juga, maksudnya dihitung-hitung ya, memang juga kita nggak bakalan bisa gantiin gitu ya. Nggak usah biaya sekolah kita yang sekian tahun. Satu aja ngelawan rasa mulesnya dia, coba deh. Pakai apa kita balasnya? Mulesnya aja, belum ngandungnya, belum melahirkannya, belum mendidiknya, bla 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 bla. Mulesnya aja dah. Mulesnya kan bikin recok. Ya maaf, Neng Dela wanita. Kita wanita mules head aja udah ribet. Betul. Bagaimana mules lahiran. Itulah maksudnya luar biasa seorang ibu. Makanya seorang ibu itu ketika dia memberikan didikan, amat ribet banget nih, karena ada harapan. Neng, lu sekolah biar lu jadi kan gitu. Biar jadi bahasanya biar jadi presiden gitu kan ya. Itu boleh, sangat boleh, karena orang tua berarti pertama ikhlas, yang kedua mengajarkan anaknya apa? Pola pikirnya harus jalan. Jangan lu kolah aja. Ditanya, cita-cita kamu apa? Lu enggak tahu, Pak. Saya mah jadi becak syukur. Ya Allah. Oke, berarti emang harapan itu harus ada juga gitu ya, biar kita ya tahu juga kita lakuin itu buat apa. Betul. Gitu ya. Terus juga kalau emang ternyata sedekah jariyah itu jalannya panjang banget ya Ustaz ya, nggak cuma sampai 1-2 orangnya, ternyata juga bisa sampai orang-orang Terus seterusnya. continue. Gitu, ya. Mungkin kita hidup di zaman 2000 nih. Mungkin dunia ini sampai zaman 4000. Itu kalau kita ngajarin satu huruf aja. Nah, dia lah, maaf, kita sama-sama di kuburan mungkin. Betul. Itu terus ngalir tuh, bagaikan AC yang kita setel. Iya. Kemarin kita setel cuma dikit, AC-nya nambah, sejukannya, nikmatannya nambah. Inilah ilmu yang bermanfaat. Baru ilmu, belum doa dari si fulan. Ya, contoh kita doain kakek nenek kita yang sudah wafat, 1 orang bagaikan mendapatkan kesejukan, 2 orang, 3 orang, bla 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 bla. Bagaikan perumpamaan dihidangkan makanan yang banyak luar biasa, dia nggak pusing makan lagi, tapi pusing milihnya. Karena saking banyaknya nikmatnya luar biasa. Pusingnya bukan pusing penyakit, tapi saking bahagianya itu, ya Allah, ini banyak banget, apal ada 1000 rupa kan gitu bahasanya. Inilah satu ilmu, yang kedua doa dan lain sebagainya. Jadi luar biasa Islam mengajarkan dan memberikan kenikmatan kepada kita. Betul. Emang kita apa yang kita lakukan di dunia ini akhirnya akan ini juga untuk menabung di akhirat nanti gitu ya Mas. Betul. Ya, betul. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini gitu ya. Nanti mungkin kita besok balik lagi ya Pak Ustadz, insya Allah ya. Betul. Mungkin langsung aja ditutup dengan doa penutupnya Pak Ustadz. Terima kasih atas materinya hari ini. Silakan. Siap. Ada dalam Quran surat Al-Isra kalau nggak salah ayat 7. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam firman-Nya, apabila kita berbuat baik, maka kembali baik kepada kita. Apabila kita berbuat buruk, maka kembali lagi buruk kepada kita. Tinggal kita pilih. Maunya yang berbuat baik apa yang buruk, ya. Bukan berarti di dalam gini, Islam berarti ada karma, bukan karma. Jadi siapa yang menanam, dia yang menuai, kan gitu ya. Iya, betul. Lah ilokan saya neng dia lah yang nanam, saya yang nyabutin, saya yang panen lah. Neng dia lah tulak pinggang lah. Ngapain Ustaz?
Ustaz sama kayak amat ya lagunya kan begitu, nggak tahu saya capek jemur apalagi nanam kan gitu ya. Nah inilah peribahasanya, siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan kebaikan, siapa yang berbuat buruk maka dia mendapatkan keburukan. Jangan takut, pelan-pelan kita OTW kepada Allah, jangan pernah terganggu dengan bisikan omongan orang lain. Lu mah dulu gue tahu begini sok buat kalau pakai peci udah, jangan fokus ke situ, fokus kita ya Allah, saya terus belajar dan belajar menjadi orang baik, terima walaupun ibadah saya hanya sedikit. Mari yang paling terutama kita terus dan berusaha untuk dalam doa, ikhtiar dalam syariah, dan kita jangan pernah menyerah karena ada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita belajar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.